Halo semuanya, Assalamualaikum. Di sini kami sebagai kelompok 5 mata kuliah kajian fikih klasik dan kontemporer jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini kami akan memberikan video pembelajaran mengenai kontrak sewa dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer. Untuk materi kali ini akan dijelaskan dengan Devira Al-Azroh dan Diah Ayu Sekar. Pada materi kali ini, kita akan membahas beberapa rumusan masalah yang terkait dengan kontrak sewa dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian ijarah dalam masa klasik dan kontemporer. Yang kedua, dasar hukum ijarah. Dan yang ketiga, rukun dan syarat ijarah. Keempat, macam-macam ijarah. Kelima, pembatalan dan berakhirnya ijarah. Dan yang terakhir, ilustrasi atau contoh ijarah pada masa klasik. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ijarah pada masa klasik dan kontemporer. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya al-iwadu atau ganti. Menurut pengertian syarah, al-ijarah adalah jenis akad yang digunakan untuk mengambil manfaat dengan cara mencari jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan membayar upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau milkiyah atas barang itu sendiri. Adapun secara terminologi atau istilah fikih, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, yaitu bicara adalah suatu perjanjian yang mempunyai faedah, memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, yaitu suatu perjanjian yang memberikan faedah, memiliki manfaat sesuatu yang mubah pada masa yang diketahui dengan adanya upah. Selanjutnya ada pendapat dari ulama Hanabilah, yaitu ijarah adalah perjanjian atas manfaat yang mubah, yang diketahui, yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui dengan upah yang diketahui. Yang terakhir, terdapat pendapat menurut ulama Asy-Syafi'iyah, yaitu ijarah adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui dengan sengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan upah yang bisa diketahui. Konsep ijarah dalam beberapa literatur fikih klasik pada awalnya merupakan salah satu aktivitas bisnis layaknya jual beli biasa dan bukan termasuk dalam model pembiayaan. Namun, untuk beberapa alasan seperti mengumpulkan pajak untuk membuat harga jual lebih tinggi, penyewaan berbagai negara yang digunakan untuk tujuan pembiayaan, serta lembaga keuangan yang sudah banyak menyewakan sejumlah besar aset kepada nasabah mereka. Bentuk penyewaan yang digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan istilah financial lease, security lease atau sewa beli, dan operating lease. Dalam praktiknya, financial lease atau sewa beli di Indonesia memakan waktu penyewaan yang lama, sehingga terdapat kemungkinan bahwa pihak yang menyewakan melakukan amortisasi biaya aset dengan tingkat pengembalian pasar atas modalnya. Sewa biasanya dimulai setelah harganya dibayarkan oleh pihak yang menyewakan, tanpa melihat apakah penyewa telah mengambil alih properti atau tidak, dan risiko properti ditanggung oleh penyewa. Penyewaan tidak dapat dibatalkan sebelum berakhirnya masa sewa atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun, penyewa dapat melakukan pra-pembelian aset sebelum masa sewa berakhir, dan tuan tanah biasanya membebankan biaya tambahan
5% sampai 7% dari total modal aset sebagai bentuk hukuman atau kerugian karena arus pendapatan mereka berhenti. Untuk pembiayaan dengan model operating lease, pemilik aset mengalihkan inventaris asetnya kepada penyewa untuk kepentingan keuntungan tanpa pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa. Model ini umumnya dianggap sesuai syariah, asalkan kondisi lain terpenuhi. Operating lease cocok untuk aset dengan biaya tinggi dan waktu produksi yang relatif lama, seperti pesawat terbang, kapal, dan lain-lainnya. Pada akhirnya, operating lease jenis ini jarang digunakan di perbankan. Hanya lembaga keuangan non-bank yang bersedia melakukannya. Mereka menerima dan menggunakan penggunaan model pembiayaan ini dan biasanya hanya untuk aset tertentu saja. Dasar hukum ijaroh. Berdasarkan Al-Quran. 1. Quran Surat Al-Zuhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 3. Quran Surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berdasarkan Al-Hadis. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda yang artinya, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Yang kedua, hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Dan yang ketiga, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan yang artinya, kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertaniannya. Maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak. Selanjutnya, dasar hukum ijaroh berdasarkan ijma'. Yang pertama, mengenai disyariatkannya akad sewa-menyewa. Semua ulama sepakat bahwa tidak ada satupun ulama yang membantah atau menggugat kesepakatan ijma', meskipun ada yang berbeda pendapat di antara para ulama tersebut dalam tataran teknisnya. Yang kedua, dari berbagai nas yang ada dapat dipahami bahwa ijaroh disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia akan selalu dihadapi oleh keterbatasan dan kekurangan yang akan membuat manusia tersebut selalu terhubung dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ijaroh pada dasarnya merupakan
suatu bentuk kegiatan antara dua pihak atau saling menguatkan, dan termasuk salah satu bentuk gotong royong yang diajarkan agama Islam. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat ijarah ada 4, yaitu akid atau orang yang berakad, sigot, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas yang akan diuraikan, yaitu yang pertama ada akid atau orang yang berakad. Orang yang melakukan akad ijarah ada 2 orang, yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang berakad, maka disyariatkan untuk mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad, disyariatkan juga untuk berkemampuan. Maksudnya, kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad tersebut tidak sah. Yang kedua ada sigot, yaitu ijab dan qabul, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul, yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad atau mustajir untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab. Yang ketiga ada ujroh atau upah. Ujroh adalah suatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat, yang pertama, sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena ijarah adalah akad timbal balik. Ijarah tidak akan sah apabila upah belum diketahui. Yang kedua, pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya, berarti dia mendapat gaji 2 kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Yang ketiga, uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uangnya juga harus lengkap. Yang keempat atau yang terakhir adalah manfaat atau ma'qud alaih. Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta boleh diakadkan dengan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang. Yang kedua, objek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Yang ketiga, objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat.
Yang keempat, objek yang disewakan bermanfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu barang yang sifatnya tidak langsung, seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya, maupun susunya. Yang kelima, harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat istimali, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, seperti makanan, buku tulis, dan hal tersebut tidak sah jika terjadi ijarah di atasnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama adalah jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. Yang ketiga, akad ijarah diberhentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti. Yang keempat, memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset itu rusak dalam periode kontrak, maka akad ijarah masih tetap berlaku. Macam-macam ijarah. Yang pertama, ada al-ijarah yang bersifat manfaat. Umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Kemudian, yang kedua ada al-ijarah yang bersifat pekerjaan. Ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Ijarah ini bisa batal apabila yang pertama objeknya hilang atau musnah, yang kedua tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir, yang ketiga menurut ulama Hanafiyah wafatnya salah seorang yang berakad, sedangkan menurut jumhur ulama akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya seorang yang berakad. Dan yang keempat, apabila ada uzur pada salah satu pihak.
Ilustrasi atau contoh ijaroh pada masa klasik. Seseorang yang menyewakan pohon kepada orang lain dengan tujuan untuk memanfaatkan buahnya, maka tidak sah hukumnya, karena buah bukan manfaat dari suatu pohon tersebut. Demikian pula halnya bila seorang menyewakan dua jenis mata uang, yakni emas dan perak, makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang, karena jenis-jenis barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Sekian dari materi kontrak sewa dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. See you next time kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.